Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, Ustaz, enggak lama ya, tolong perhatikan. Ya, di pagi yang cerah ini alhamdulillah kita bisa bertemu ya di masjid yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Ya. Ustaz akan membawakan tentang pentingnya sedekah ya atau sedekah. Ya. Sedekah adalah amalan yang dimuliakan pada agama Islam. Ya, dalam Islam sedekah pangkal kaya. Perhatikan, di dalam Islam sedekah pangkal kaya. Mungkin yang kalian tahu adalah apa? Menabung pangkal kaya. Ya, tapi di dalam Islam adalah sedekah pangkal kaya. Ya. Semakin banyak kita bersedekah, maka semakin banyak pula amalan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man min yaumin yusbihul ibad fihi malakani yanzilani fa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti munfiqan talafan." Ya, bahwa setiap pagi ada dua malaikat, perhatikan, ada dua malaikat yang turun ke bumi. Ya, kemudian salah satunya berkata, "Ya Allah, ya, berikanlah ganti bagi orang yang senang bersedekah." Ya, dan yang satunya lagi berkata, "Ya Allah, berikanlah kebinasaan atau kemiskinan bagi orang yang tidak ingin bersedekah atau pelit untuk bersedekah." Ya. Bersedekahnya dengan apa, Ustaz? Enggak usah ribet-ribet. Ya, dikatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ya. Senyumlah di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu. Ya, jadi tinggal kalian senyum ya kepada saudara kalian ya atau teman-teman kalian, itu adalah sedekah bagimu. Ya, kemudian Allah berkata di dalam hadits qudsi, ya abna Adam anfik fa anfik alaih. Ya, wahai anak Adam, infaklah maka aku akan berinfak kepadamu. Ya, Allah akan mengganti infak yang telah kalian keluarkan. Ini perkataan Allah sendiri. Ya. Semakin bagus yang kita kasih, maka semakin pula apa yang akan kita terima. Ya, Zubair bin Awam, ya, Urwah bin Zubair, anak dari Zubair bin Awam, salah satu orang yang dijamin masuk surga, dan ia seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Ya, beliau berkata, "Janganlah kalian bersedekah di jalan Allah dengan sesuatu yang kalian malu diberikan kepada pemimpin satu kaum." Ya, paham sini? Ya, jadi contohnya bila kalian diundang oleh wali kota, ya, diundang oleh wali kota, kemudian kalian akan menggunakan pakaian yang terbaik, kemudian memberikan sesuatu yang terbaik. Ya, dengan apa? Kemudian dia berpikir, wah, kita harus bawa apa nih? Kemudian dia berpikir untuk membawa buah-buahan. Ya.
Kemudian dia akan beli di supermarket apa di kaki lima. Dia akan mencari tempat yang terbaik untuk membelinya, ke tempat supermarket. Kemudian dia membeli buah yang biasa aja apa buah yang terbaik? Dia akan membeli buah yang terbaik. Ya. Kemudian tempatnya, kalian akan ngasih tempat yang terbaik atau enggak? Pasti akan memberikan tempat yang terbaik. Masa kalian datang ke wali kota bawa kresek yang isinya buah-buahan? Enggak. Kalian akan hias dengan baik buah-buah tersebut. Ya. Ya, ulama berkata, siapa yang berbuat baik di jalan Allah, maka Allah akan balas dengan kebaikan. Ya, bila contohnya yang biasa sering terjadi, ya ada kalian memiliki uang 2.000, punya 1.000 yang bagus sama 1.000 yang jelek. Ya, kemudian ada kotak infak lewat di depan kalian. Kalian pengen infak, yang kalian masukin yang mana? Yang bagus. Kalau di sini bilangnya yang bagus, padahal yang dimasukin malah yang jelek. Iya enggak? Masih baik yang kayak gitu? Masih ada. Ya. Berikanlah yang terbaik di jalan Allah. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan, "Mathalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kullin sumbulatin mi'ata habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebuah biji yang ditanam, kemudian muncul, ya, tumbuh 7 tangkai. Dan setiap tangkainya memiliki 100 biji. Ya, satu tangkainya ada 100 biji. Kalau ada 7 berarti berapa? 700. Satu kebaikan yang kalian amalkan akan tumbuh menjadi 7 tangkai yang isinya ada 700 biji. Bagus enggak? Ya, ini Allah yang akan balasnya. Kemudian Abdurrahman bin Auf, ya ini cerita nih ya. Abdurrahman bin Auf, ketika itu pada suatu hari dia mendapatkan keuntungan dari hasil dagangnya sebanyak 1 peti emas. Ya. Kemudian dengan emas tersebut dia menjadi takut. Ya, kemudian istrinya datang, "Wahai Abdurrahman, apa yang terjadi?" Ya. Kemudian dia menjelaskan bahwa dia mendapatkan 1 peti emas dari keuntungan dagangnya. Ya. Kemudian ditanya lagi, "Apa yang akan kamu lakukan?" "Aku akan menghabiskan ini untuk bersedekah di jalan Allah." Ya. Kemudian pada saat malam itu langsung dibungkusin. Ya. Kemudian dibagikan ke fakir-fakir miskin, ya, sampai tidak tersisa. Kemudian keesokan harinya dia mendapatkan keuntungan 2 peti emas. Ya, kemudian dia lakukan seperti itu lagi. Kemudian dia mendapat keuntungan 3 peti emas besoknya. Kemudian dia lakukan lagi. Kemudian dia mendapatkan 4 peti emas dan terus menerus. Ya, karena Allah akan sudah menjanjikan bahwa Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Jangan takut miskin karena bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 254, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun." Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Ya,
Orang-orang kafir itulah yang zalim. Ya, jadi kalian mendapatkan harta walaupun sedikit atau banyak, infakkanlah. Ya, jangan hitung-hitungan. Ya, karena dunia adalah hanya sementara. Ya, kalian menabung di sini hanya mendapatkan dunia. Kalau kalian masukkan kotak infak atau berinfak kepada teman-teman kalian yang membutuhkan, bisa bernilai pahala. Ya, jadi tabungan kalian untuk di akhirat. Ya. Kemudian, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'u lahu. Ya, akan terputus amalan suatu hamba ketika meninggal dunia, maka amalan yang terputus kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Ya, jadi contohnya sedekah jariyah seperti apa, Ustaz? Kalian berinfak untuk prasarana masjid, atau ada yang sedang bikin masjid. Kalian infakkan sedikit harta kalian, itu akan menjadi amal jariyah, amal yang terus menerus akan mengalir. Ya, walaupun kalian sudah meninggal. Ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ya, contohnya ilmu yang bermanfaat seperti apa, Ustaz? Kita mengamalkan ilmunya, kemudian kita mengajarkan kepada orang lain, walaupun hanya sedikit. Ya, mengajarkan suatu kebaikan walaupun sedikit. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian anak soleh yang mendoakannya. Jadi kalian di sini dituntut untuk menjadi anak yang soleh, yang bisa mendoakan orang tuanya ketika sudah tidak ada lagi di dunia. Ya, jadi kalian menjadi anak soleh yang doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang bisa menolong orang tua kalian, karena kalian tidak tahu betapa sulitnya orang tua untuk menyekolahkan kalian. Ya, tapi mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.